Bab 156-164. Keluar untuk orang tua ini. Hudu juga sangat riang, jelas dia masih jauh dari pintu, lalu dia berteriak. Haha, siapa aku sampai berteriak di depan pintu orang yang bertanggung jawab, jadi ini Hudu, Pak Tua. Seorang pria parubaya berwajah kuyu juga keluar dari pintu, dan berkata kepada Hudu, ada sedikit sarkasme dalam suaranya. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Pria parubaya itu juga tahu bahwa Hudu dan manajer umum mereka adalah saudara dari sekte yang sama. Minggir, Hudu rupanya mengabaikan ejekan pria parubaya itu, dan berkata kepada orang yang memblokir jalan. Oh, kenapa kamu kembali di akhir kali ini, Pak Tua? Semua orang yang kami bawa sudah menyelesaikan ujian kemarin, jadi hanya kelompokmu yang tersisa. Kata pria parubaya berwajah kuyu itu. Pria parubaya yang memblokir jalan adalah Shen Yue, dan dia juga seorang utusan yang bertugas mengambil tempat lain di benua Xuanling, tetapi ada beberapa gesekan dengan Hudu selama proses pengambilan sebelumnya. Diajari oleh Hudu dan dengan demikian kehilangan muka, dia menghadapi Hudu di mana-mana. Lagi pula, Hudu adalah kekuatan puncak Kaisar Dou Bintang 5, dan Shen Yue-nya hanya berada di tahap tengah Kaisar Dou Bintang 5, jadi dia satu kepala lebih pendek dari Hudu. Tidak ada salahnya untuk berdiri dan berbicara. Hudu juga orang dengan mata ganas. Melihat Shen Yue begitu polos, setelah memikirkannya, orang yang bertanggung jawab pasti tidak akan memberitahu Shen Yue tentang hilangnya itu. Dia tenang dan menjawab dengan tenang. Di tepi benua Xuanling, beberapa tempat hanyalah pedalaman. Orang berbakat seperti apa yang bisa keluar? Sepertinya kali ini kamu tidak melakukan apa-apa. Shen Yue juga berkata sambil tersenyum. Kata-kata Shen Yue baru saja jatuh, ketika dia melihat dendam dari 9 orang di belakang Hudu tua tiba-tiba memancar, dan kemudian dia menggelengkan kepalanya, tapi yang terkuat hanyalah puncak dari Samsung Dodi. Kekuatan seperti itu bahkan bukan talenta kelas 3. Jika Anda tidak dapat menghasilkan seseorang dengan bakat luar biasa, Anda tidak akan. Karena semuanya sudah selesai, ayo pergi. Hudu juga menoleh untuk melihat 9 orang di belakangnya, lalu berkata. Hudu tua, penanggung jawab terlalu sibuk sekarang, jadi dia mungkin tidak bisa melihatmu. Shen Yue juga mengerutkan kening. Apakah kamu masih ingin menderita darah dan daging? Hudu terlalu malas untuk memperhatikan Shen Yue ini, dan semangat juangnya yang menakutkan terpancar. Anda, mendengar penyebutan masa lalu, wajah Shen Yue juga menunjukkan sedikit ketidaksenangan, rupanya karena dia takut pada Hudu ini. Ayo lihat, setelah berbicara, dia juga meninggalkan pintu, dan kemudian dia tidak lupa mengutuk beberapa kata sebelum pergi. Hahaha, aku tahu itu kamu, Hu. Pintu yang diblokir oleh Shen Yue tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian semua orang melihat seorang pria parubaya berjubah muncul dari udara tipis. Lagi pula, tidak ada yang akan melakukan ini kecuali kamu di depan pintuku. Setelah pria parubaya itu muncul, dia meletakkan satu tangan di bahu Hudu, lalu perlahan tersenyum ke arah Hudu. Jelas, hubungan keduanya juga sangat baik, dan kemudian dendam besar pada Hudu perlahan-lahan ditarik dari tubuhnya. Merobek ruang, Dou di bintang 6 kuat. Xiao Yan juga berseru saat melihat ini. Lagi pula, di benua Doudi ini, untuk mengobrak-abrik ruang, selain menggunakan beberapa senjata dewa yang sangat langka, hanya mungkin untuk mencapainya dengan kekuatan. Melihat pria parubaya yang bersemangat ini, sepertinya tidak ada fluktuasi lain di tubuhnya, jadi Xiao Yan benar-benar yakin bahwa orang di depannya ini adalah pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 6 yang asli. Kamu dan Shen Yue benar-benar melakukan ini setiap saat. Pria parubaya itu juga tertawa. Ini kepala eksekutif kami di sini, Wu Jiang. Mo Chen juga buru-buru memperkenalkan kepada semua orang. Semua orang mendengar kata-kata itu dan menyapa mereka dengan hormat. Senang bisa kembali, apakah jalannya baik? Wu Jiang juga bertanya. Masih seperti itu, hanya saja agak lama untuk datang dan pergi. Hudu juga menanggapi dengan senyuman. Aku sudah bilang jangan pergi kemana-mana, tapi kamu tidak mendengarkan. Wu Jiang juga menggelengkan kepalanya dan berkata. Bukankah Yu Yu ada? Aku kebetulan mampir untuk melihatnya. Lagi pula, kita berpisah saat itu, tapi kita sudah lama tidak bersama. Hudu juga memandang Yueru dan berkata. Yu Yu sepertinya punya anak perempuan lagi, dan dia tidak terlalu muda. Aku tidak tahu apa yang terjadi sekarang. Wu Jiang juga melihat ke langit dan berkata.
Nuo, bukankah begitu? Hudu menunjuk sedikit, menunjuk ke tempat Yueru berada. Nafas ini, Wu Jiang juga mengerutkan kening dan merasakan nafas di tubuh Yueru. Generasi muda telah melihat Paman Wu, dan telah lama mendengar tentang dua teman ayahnya yang mengancam jiwa, Paman Hu dan Paman Wu. Yueru juga berbicara dengan bijak kepada Wu Jiang. Hei hei, ternyata kamu adalah Putri Yuyu. Tidak heran aku mengatakan aura di tubuhmu sedikit familiar. Wu Jiang berkata sambil tersenyum. Apakah ayahmu baik-baik saja? Kudengar dia diserang oleh monster sebelumnya, tapi kekuatannya tidak bergerak maju, kata Wu Jiang. Aku pergi ke King Cheng di bawah kendalinya. Cederanya juga sembuh, dan kekuatannya saat ini juga berada di tahap akhir dari Do di bintang 5. Hudu tersenyum. Itu bagus. Kami bertiga berpisah hari itu, tapi kami sudah bertahun-tahun tidak bertemu satu sama lain. Ketika saya selesai bekerja di sini, saya akan mencari dia untuk meminumnya selama 3 hari 3 malam. Wu Jiang juga tersenyum pahit. Yueru juga menanggapi dengan senyuman. Semua orang memandang Yueru, tetapi mereka tidak menyangka bahwa keluarga Yue yang tampaknya kecil ini ada hubungannya dengan keduanya. Jangan lihat aku, ini urusan ayahku, dan dia jarang memberitahuku. Tampaknya menyadari mata terkejut Xiaoyan, Yueru juga mencoba yang terbaik untuk menjelaskannya karena takut disalahpahami. Mendengar itu, Xiaoyan juga tercengang gelombang lalu menatap Hudu dan Wu Jiang. Masuk dan bicarakan sesuatu. Setelah percakapan singkat antara keduanya, Wu Jiang juga menemukan bahwa ekspresi Hudu tidak terlalu bagus, dan jelas ada sesuatu yang penting, dan berkata. Ya, Hudu menjawab. Mo Chen, turunkan mereka untuk diuji. Kalau begitu laporkan hasilnya padaku. Kelompok orang ini tampaknya memiliki bibit yang bagus. Wu Jiang juga melirik 9 orang di depannya, lalu berkata pada Mo Chen. Semua orang tersapu oleh tatapan Wu Jiang yang tampaknya sederhana, tetapi tubuh mereka sedikit terkejut, seolah-olah mereka telah diperiksa sepenuhnya. Ya, Mo Chen juga dengan hormat berkata. Ikuti aku, semuanya. Mo Chen juga berkata pada Jiu Ren. Mendengar itu, ke-9 orang itu juga mengikuti Mo Chen pergi ke tempat pengujian. Adapun orang hilang, itu jelas bukan sesuatu yang bisa mereka khawatirkan. Apa yang dikatakan orang hilang itu? Hudu juga berkata langsung ke titik ketika dia melihat semua orang pergi dan hanya dirinya dan Wu Jiang yang tersisa di rumah. Orang-orang yang hilang kali ini sepertinya agak aneh. Menurut orang-orang di bawah, jumlah orang yang bertugas menerima dan membimbing di markas kita semuanya sudah penuh. Pada saat yang sama, mereka juga melihat mereka turun dari kapal feri. Dan kami memiliki orang-orang di sini yang bertugas berpatroli di seluruh proses. Dari kapal feri ke lapangan uji, sungguh aneh bahwa mereka menghilang begitu saja. Bagaimana? Apakah seseorang memainkan trik secara rahasia? Hudu juga bertanya. Tidak, saya telah menempatkan semua tersangka di benteng ini sebagai tahanan rumah, tapi saya tidak bertanya mengapa. Saya curiga ini kemungkinan besar adalah konspirasi. Wu Jiang juga mengubah senyumnya dan berkata dengan sungguh-sungguh. Bagaimanapun, dia mengelola benteng ini. Benteng ini berfungsi sebagai tujuan untuk menerima utusan, dan bertanggung jawab untuk mendaftarkan dan menguji murid baru. Hilangnya 61 orang secara tiba-tiba ini, karena kepribadian tenang Wu Jiang, mau tidak mau terasa sangat sulit. Bagaimanapun, meskipun dia tidak takut dengan keluarga di balik murid yang hilang, para pendatang baru ini telah menghilang dari situs yang dia kelola, bahkan dia tidak dapat menjelaskannya kepada sekte tersebut, apalagi keluarga di balik para pendatang baru yang hilang ini. Ini membuat Wu Jiang cemas. Ketika Hudu mendengar kata-kata itu, dia juga sangat khawatir. Lagi pula, semakin besar kemampuannya, semakin besar tanggung jawabnya. Apalagi jika masalah ini tidak diselesaikan dan orang-orang di atas mengetahuinya, maka teman hidup dan matinya akan mendapat masalah. Saat ini, Hudu juga tahu mengapa dia ingin menekan masalah ini. Kalau tidak, begitu menjadi masalah besar, itu tidak akan baik untuk siapapun, tetapi prioritas utama sekarang adalah bagaimana menyelesaikannya. Sudahkah kamu mencari pangkalan ini dengan hati-hati? Feri ke alun-alun, termasuk tempat tinggal mereka yang hilang. Hudu juga memutar matanya, memikirkan solusi. Saya sudah mencari mereka. Saya pribadi pergi untuk memeriksa tempat tinggal mereka dan tidak menemukan sesuatu yang aneh. Wu Jiang juga berkata. Mendengar ini, Hudu juga mengerutkan kening. Jika dikatakan bahwa kekuatan saudaranya, Do di bintang 6,
tidak ditemukan kelainan, maka masalah ini sangat aneh. Tapi kamu bilang, jalan dari Ferry ke lapangan uji belum diperiksa. Lagi pula, ada tentara yang berpatroli di mana-mana, dan kualitasnya jelas bagi semua orang, jadi tidak ada pemeriksaan. Wu Jiang juga sepertinya mengingat sesuatu, lalu berkata, "Ya, Hudu," yang awalnya khawatir setelah mendengar ini, matanya juga berbinar. "Pergilah, pergi ke sana dan lihat. Kamu tidak bisa melepaskan tempat manapun." Hudu juga berkata, "Kamu tiba setelah perjalanan panjang, jadi mari kita istirahat dan membicarakannya nanti." Wu Jiang juga berkata dengan prihatin, "Pergi." Setelah Hudu selesai berbicara, dia memimpin dan keluar. Wu Jiang juga cukup terharu saat melihat Hudu, yang bertindak tegas. Oleh karena itu, tindakan tergesa-gesa Hudu dalam perjalanan ini tidak diragukan lagi untuk membantu dirinya sendiri. Saya harap kedua anak laki-laki dari keluarga Jiang baik-baik saja, jika tidak, akan sulit bagi saya untuk berkomunikasi satu sama lain. Setelah memikirkan hal ini, Wu Jiang juga mengikuti, dan keduanya berjalan menuju jalan setapak di luar alun-alun. Di jalur dari Ferry ke Tes Plaza, terlihat sama seperti biasanya, tapi di bawah jalur itu, ada pemandangan yang berbeda. 1000 meter di bawah jalan setapak, ada pandangan lain. Ribuan meter di bawah jalan setapak, di ruangan batu yang gelap, terdapat kolam dingin di tengah ruangan batu, dan ada banyak sosok hitam berdiri di samping kolam dingin tersebut. Melihat tempat ini dengan hati-hati, kolam dinginnya tidak besar, hanya berdiameter sekitar sang, airnya hitam pekat, dan terlihat sangat dalam. Sosok hitam berdiri di tepi kolam, memandangi air dengan tenang, dan tiba-tiba bertanya, "Bagaimana kabarmu?" Sudah hampir sampai, ke-59 manusia sudah tidur, selama waktunya tiba untuk membuang mereka ke kolam. Sosok yang lebih lemah berdiri dan berkata, lalu ada dua lagi. Sosok yang berdiri di kolam dengan jelas berkata dengan marah. Masih ada dua orang yang tertangkap, dan mereka kabur. Sosok yang lebih lemah itu pun berbisik. Sampah. Setelah mengatakan itu, sosok yang berdiri di tepi kolam membuka mulutnya lebar-lebar, dan sosok lemah yang baru saja menjawab langsung ditelan olehnya. Setelah ditelan, tidak ada jejak yang tersisa, tetapi aura pada sosok di tepi kolam sekarang tumbuh sedikit lebih kuat, membuatnya terlihat sangat menakutkan dan suram. "Cari aku. Kalau tidak, dia akan berakhir." Setelah berbicara, banyak tokoh di bawah Cixia juga bergerak. "Pemilihan murid, kali ini, kamu pasti akan kehilangan lebih dari yang kamu dapatkan." Dia bergumam pada dirinya sendiri sambil melihat air kolam yang dalam. Gelombang 8-1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Ada terlalu banyak jalan di lorong ini, memanjang ke segala arah. Saya melihat dua sosok berlari kencang di sebuah terowongan, seolah-olah mereka sedang menghindari sesuatu. Salah satu sosok jangkung berteriak keras, dan pedang kayu di tangannya tiba-tiba meledak dengan cahaya biru yang kuat. Segera, energi pedang yang kuat langsung menghantam dinding lorong, dan suara keras datang, dan lorong itu juga diblokir oleh pecahannya, tetapi pecahan itu terciprat setinggi beberapa kaki. Segera setelah itu, banyak sosok berubah menjadi asap hitam yang tak terhitung jumlahnya oleh pedang yang menakutkan ini, tetapi gas hitam juga perlahan muncul dari bagian dalam lorong, dan kemudian memadatkan sosok hitam yang persis sama dengan aslinya. "Kakak, apa ini?" Seorang tokoh yang dilindungi juga berkata. "Set, jangan bicara. Aku merasa benda-benda ini bukan manusia." Aura mereka sedikit menakutkan. Sosok yang baru saja membagi energi pedang juga berkata. Aneh untuk mengatakan bahwa mereka datang ke sini untuk menguji, dan setelah turun dari kapal feri, mereka berjalan ke alun-alun ketika mereka tiba-tiba pingsan dan terbangun di lorong yang gelap ini. Berkat keterampilan mereka yang kuat, mereka tidak tertangkap oleh orang-orang itu, jadi mereka kabur begitu bangun. Dan saluran ini sepertinya perlahan menelan doki mereka, jadi doki tidak bisa digunakan terlalu banyak. Setelah sosok jangkung itu menebas dengan pedang, dia menggigit jari telunjuk kanannya, dan melemparkan esensi darahnya dengan kekuatan menakutkan ke belakang mereka dengan kejam, dan segera menarik adik laki-lakinya, yang lebih lemah dari dirinya, dan mulai berjalan. Saat ini, saya tidak peduli jika sumbernya rusak, sebaliknya jika tertangkap. Saya melihat esensi darah tiba-tiba berubah menjadi naga biru, dan langsung mengalir ke lorong di belakang mereka. Membaca www.uukansu.com. Segera setelah Changlong muncul di lorong, kekuatannya tiba-tiba meledak,
dan asap hitam yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya juga berubah menjadi untaian tipis dan menghilang ke udara. Namun, seluruh lorong bergetar hebat. Merasakan getaran ini, sosok di tepi kolam juga mengeluarkan suara-suara aneh. Tetapi tepat ketika dia bingung, seberkas cahaya hitam keluar dari dasar kolam di sebelahnya, menembus tekanan air kolam dan mengalir ke udara di ruang batu. Tapi begitu berkas cahaya hitam keluar dari dasar kolam, itu segera berkumpul menjadi sinar hitam yang menyilaukan dan bahkan lebih aneh dari segala arah, dan langsung memaksa berkas cahaya hitam itu turun kembali. Ini masih pagi, jangan khawatir. Sosok yang berdiri di tepi kolam juga berkata dengan rakus. Sosok jangkung itu menarik adik laki-laki yang lemah itu ke depan terus-menerus. Saya melihat adik laki-lakinya terkejut, dan mulutnya terus berteriak. Dan sosok jangkung itu mengikuti suara adik laki-lakinya, dan ketika dia melihat dua sosok di depan, ekspresinya sangat berubah, dan dia berteriak kepada adik laki-lakinya, "Ayo, mulailah." Setelah berbicara, dia mendorongnya keluar, lalu memblokir jalan itu. Kemudian satu orang mengambil alih dua orang di depannya dengan dua sinar cahaya, satu hitam dan satu putih, dan dua sinar cahaya menyapu dengan liar, menebas sosok tinggi itu. Saat ini, pria di sebelah Hanci melepas penyamarannya, dan berubah menjadi gas hitam, lalu membentuk sosok hitam, sangat suram, seperti hantu. Kakak laki-laki tertua dari dua orang yang melarikan diri di lorong itu bernama Jiang Yu, dan adik laki-lakinya bernama Jiang Yuan. Keduanya bersaudara dan memiliki beberapa koneksi dengan Wu Jiang. Mereka datang ke sini kali ini tanpa memberitahu keluarga mereka. Wu Jiang secara alami mengkhawatirkan keselamatan mereka. Jiang Yu cukup puas ketika melihat adik laki-lakinya pergi jauh, lalu menoleh untuk melihat dua sosok di depannya, hitam dan putih, seperti hantu, wajahnya sedikit berubah, musuh di depannya dulu, tapi dia tidak pernah menanganinya, dan dia tidak ingat bahwa keluarganya telah memprovokasi musuh setingkat ini. Setelah pemikiran singkat tidak berhasil, Jiang Yu juga bertindak tegas, karena dia tahu bahwa dengan kekuatannya saat ini dan di ruang yang aneh ini, dia tidak dapat mengalahkan salah satu dari dua orang di depannya. Dan mereka baru saja bangun dari koma, dan mereka menemukan bahwa selain mereka, banyak sosok juga tertangkap di sini. Meskipun saya tidak tahu siapa mereka dan apa yang mereka lakukan, tidak ada keraguan tentang itu. Pasti ada konspirasi untuk itu. Maka dia diserang oleh dua sosok hitam putih di selangkangan pendek, lalu dia lari ke arah yang berlawanan dengan tempat kakaknya melarikan diri. Sial, siapa orang-orang ini? Ras jahat ekstrateritorial. Tapi mengapa saya merasa nafas mereka tidak seperti ras jahat alien itu? Nafasnya suram dan aneh. Mengejar. Satu orang. Mereka tidak boleh dibiarkan melarikan diri, jika tidak, kamu akan tahu akhirnya. Sosok hitam itu berkata kepada sosok putih itu. Aku tahu, ini sangat bertele-tele. Setelah berbicara, kecepatan sosok putih itu meroket, mengejar ke arah tempat Jiang Yuan melarikan diri, dan pada kecepatan itu, jejak gas aneh dan suram juga tersisa. Mari kita lihat kemana kamu melarikan diri sekarang. Sosok hitam itu mengejar pelarian Jiang Yu. Itu di sini. Hudu juga berkata pada Wu Jiang. Kemudian, terlepas dari Wu Jiang, dia secara langsung dan hati-hati menyelidiki tanah itu. 100 tahun, 200 meter, 700 meter, ini sudah menjadi batas Hudu, tapi dia tetap tidak melakukannya. Apakah kamu tidak memeriksa tempat ini? Hudu juga berkata dengan tertekan, bagaimana hal seperti itu bisa ceroboh, jika seseorang secara tidak sengaja memprovokasi yang di atas untuk disalahkan, konsekuensinya sangat serius. Dikatakan bahwa ada masalah di sini sebelumnya, tetapi jumlah orang berada dalam jangkauan yang dapat dikendalikan, sehingga ditekan oleh kekuatan tingkat tinggi. Wu Jiang juga berkata perlahan. Kenapa? Ini semua tentang hidup. Hudu jelas marah dan berkata dengan marah. Hei, Hu tua, dengarkan aku, kubu yang aku pimpin ini hanya mengalami hal seperti ini dalam beberapa tahun terakhir, tetapi setiap kali jumlah orang yang hilang hanya dalam 10, jadi manajemen puncak tidak terlalu memperhatikan, hanya saja saya tidak tahu mengapa begitu banyak orang menghilang pada satu waktu. Wu Jiang juga berkata dengan nada bersenandung. Seperti yang Anda ketahui, ini bukan sekte Suantian kami, ini hanya situs sekte kecil, jadi kami hanya meminjamnya. Tidak mudah menggali 3 kaki untuk menyelidiki situs ini, jika tidak. Wu Jiang juga ada di sana, kata gelar. Ini, mata Hudu yang awalnya marah, juga menjadi kabur.
Teman hidup dan matinya mengatakannya dengan sangat jelas, dia tidak tahu di mana dia berada. Yang dimaksud Wu Jiang adalah bahwa ini bukan wilayah mereka sendiri, mereka hanya meminjam pintu masuk sekte lokal untuk pengujian dan seleksi, dan dia telah memeriksa semua tempat yang dapat dijelajahi. Meski ada beberapa tempat yang mencurigakan, mereka tidak diizinkan masuk. Sama seperti sebidang tanah di bawah kaki mereka, ini adalah kotak budidaya sekte lain, dan tidak mungkin untuk menggali 3 kaki ke dalam tanah untuk menyelidiki. Ini adalah wilayah sekte itu. Hudu juga berbisik, jelas Wu Jiang juga tahu bahwa mungkin ada beberapa masalah dengan sekte ini. Ini, Wu Jiang juga berkata dengan suara rendah. Hei, apa yang kamu lakukan? Seorang bocah laki-laki dengan suara seputih susu juga menyaksikan Wu Jiang dan Hudu bolak-balik di jalan ini, dan tidak bisa. Tidak apa-apa, kita jalan-jalan. Hu tua, menurutmu begitu? Wu Jiang juga menepuk bahu Hudu. Ya, Hudu juga tertawa, lalu keduanya pergi perlahan. Orang ini adalah putra satu-satunya dari sekte ini. Wu Jiang juga berkata, nah, kenapa aura anak ini agak aneh? Hudu merenung. Apakah kamu sudah menemukannya juga? Aku merasakannya sejak lama, tapi aku tidak tahu apa itu. Wu Jiang juga berkata, melihat apa yang coba dikatakan Hudu, Wu Jiang juga memberi isyarat dengan malu-malu, lalu menempel di telinganya dan mengatakan sesuatu. Di alun-alun, sekelompok orang juga berjalan perlahan bersama Mo Chen. Bagaimanapun, mereka melewatkan kesempatan bagus untuk menguji, dan sekarang mereka hanya menguji untuk mereka sendiri. Tuan, apa yang kamu katakan barusan kamu rasakan? Xiao Yan juga bertanya-tanya. Di jalan kecil tempat dia turun dari feri, dia merasakan aura yang menakutkan dan menakutkan. Jika bukan karena pengingat dari tuannya, Raja Naga Emas, Xiao Yan tidak akan menemukannya. Benda itu, jika tebakanku benar, nafasnya pasti unik untuk makhluk di dunia hantu. Kami akan mengubahnya menjadi hantu. Raja Naga Emas juga berkata dengan acuh tak acuh. Energi hantu. Xiao Yan juga berkata dengan heran, jelas dia cukup bingung ketika mendengar judul ini untuk pertama kalinya gelombang. Yang disebut ki hantu sama dengan energi di dalam dirimu, tetapi disebut ki pertempuran di dalam dirimu. Namun, energi hantu ini sangat menakutkan dan aneh. Begitu diserbu ke dalam tubuh, akan mempengaruhi pikiran jika serius. Raja Naga Emas juga menjelaskan. Mendengar ini, Xiao Yan juga tiba-tiba tercerahkan. Kenapa hantu dari dunia hantu ini ada di sini di Suan Santian, dan apakah populasi yang mereka gunakan ada hubungannya dengan mereka? Xiao Yan juga bergumam pada dirinya sendiri. Hei, ini bukan kekhawatiranmu. Yang harus kamu lakukan sekarang adalah bergabung dengan Paviliun Dupa Pembakaran melalui seleksi setelah ujian. Adapun masalah yang hilang, Wu Jiang secara alami akan menanganinya. Tapi kamu sendiri harus berhati-hati. Lagi pula, hantu dari dunia hantu akan muncul di sini, dan pasti ada konspirasi dari mereka. Ya, apa yang salah? Yueru juga menyaksikan Xiao Yan tertawa dan cemberut untuk beberapa saat, tapi biksu kedua benar-benar bingung, jadi dia bertanya dengan suara keras. Tidak apa-apa, Xiao Yan juga takut ketahuan, dan mencoba yang terbaik untuk menutupinya. Liu Yin di samping dan Xiao Han di pundaknya juga melihat sekeliling, rupanya tempat aneh inilah yang membuat mereka merasa cukup segar. Beberapa orang lainnya mengikuti Mo Chen tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Saat langkah kaki semakin dekat, sebuah rumah yang agak mewah muncul di depan semua orang. Ada di sini, masuk. Mo Chen juga berkata kepada semua orang sambil tersenyum. Semua orang juga masuk ke rumah mewah satu demi satu. Begitu saya memasuki ruangan mewah itu, saya tidak melihat banyak harta emas dan perak yang saya bayangkan. Hanya ada banyak bola kristal dan beberapa saya tidak tahu apa itu, tetapi sekilas saya tahu itu adalah alat untuk deteksi. Kesembilan orang itu datang ke rumah satu persatu, dan kemudian saraf tegang mereka sedikit mengendur. Lagi pula, mereka juga baru saja bertemu dengan kepala eksekutif. Sejak memasuki ruangan, Mo Chen juga dengan cermat mengamati pergerakan beberapa orang. Lagi pula, menurut General Manager Wu Jiang, sejak mereka turun dari feri, semua yang mereka lakukan di sini terkait dengan hasil tes. Prestasi dan bakat masa depan seseorang pasti terkait dengan banyak faktor seperti perilaku dan perilakunya. Mo Chen pertama kali memperhatikan murai dengan ekspresi tidak sabar di wajahnya. Dia dengan santai melihat bola kristal dan perabotan di ruangan itu, lalu mengutuk sesuatu.
Segera setelah itu, ada kekurangan ginseng mati hidup, yang masih tampak pucat. Ketika dia memasuki ruangan, dia tidak terlalu memperhatikannya. Sebagai gantinya, dia menutupi mulutnya dengan sepotong kain kasa, dan beberapa darah hitam terbatuk keluar. Kemudian, dengan mata ganas Mo Chen, dia juga menemukan bahwa Mueller dan Shen Su tampak sama tidak pada tempatnya seperti yang lain. Tentu saja, Mo Chen tidak terlalu ikut campur, lagi pula ini urusan mereka sendiri, dan mereka juga memperhatikan beberapa orang lainnya. Orang berikutnya yang masuk adalah seorang wanita dengan penampilan binatang kecil berdiri di bahunya. Binatang kecil di pundaknya juga berkicau, memancarkan udara dingin yang tak terlihat, yang membuat suhu di seluruh ruangan tiba-tiba naik menjatuhkan. Xiao Han, jangan tertipu. Liu Yin juga berkata dengan tajam kepada Xiao Han di bahunya, dan kemudian membelai bulu yang terakhir dengan satu tangan, yang aneh untuk dikatakan, cahaya biru di tubuh Xiao Han menghilang, dan hawa dingin yang parah di ruangan itu juga menghilang. Kemudian Liu Yin juga melihat sekeliling ruangan seperti bayi yang penasaran. Adapun pesona iblis, itu juga memancarkan aura menggoda dan stabil. Sekarang di dalam ruangan, sepasang mata yang bersinar dengan air musim gugur juga perlahan berputar. Meskipun ini pasti terkait dengan praktik-praktiknya, itu karena konsentrasi Mo Chen juga terkendali. Dia tidak bisa berhenti, jadi dia dengan cepat mengalihkan pandangannya. Wang Zong dan Sun Ming, seorang idiot bela diri dan idiot pedang, tentu saja tidak akan menyelidiki rumah itu. Adapun Yueru, Feng Yi dan Xiao Yan, mata mereka tidak pernah lepas dari tubuh Mo Chen sejak awal, dan Mo Chen juga merasa bahwa ketiganya jelas berpendidikan tinggi. Kemudian dia mengangguk lega, seolah-olah dia punya beberapa ide. Disinilah kami menyimpan alat-alat yang digunakan untuk tes. Tes dibagi menjadi 4 bagian. Bagian pertama adalah tes kekuatan, bagian kedua adalah tes kekuatan jiwa, bagian ketiga adalah tes kebugaran jasmani, dan bagian keempat adalah tes kebugaran jasmani. Bagiannya adalah menurut 3 data tes di atas, talenta 1, 2, 3, 4, dan 5 diberikan secara komprehensif. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Orang-orang sebelumnya semuanya telah diuji, dan sekarang orang-orang di kubu kami kurang dari beberapa dari kalian yang belum menguji. Setelah semua tes selesai, poin bakat 1, 2, 3, 4, dan 5 akan diumumkan secara seragam. Adapun yang disebut uji coba, itu berdasarkan hasil tesmu, 1, 2, 3, 4, dan 5 talenta. Mo Chen juga berkata perlahan, untuk memberi mereka waktu untuk bereaksi. Ketika semua orang mendengar kata-kata itu, tiba-tiba juga menjadi jelas bahwa yang disebut ujian terdiri dari 3 bagian, kekuatan dan kekuatan jiwa seseorang ditambah ujian kekuatan fisik, maka bakat tingkat kelima di bagian keempat. Adalah tanggung jawab mereka, penanggung jawab. Jadi, siapa di antara kalian yang akan datang lebih dulu? Mo Chen juga memberikan pengantar singkat dan kemudian berkata, semuanya sulit pada awalnya, biarkan aku datang dulu. Sun Ming juga menyeringai, jelas tidak sedikit khawatir dengan apa yang disebut ujian ini. Bagaimanapun, meskipun kekuatan jiwanya lebih lemah, dia memiliki kekuatan dan kekuatan fisik. Ini keuntungan besar, dan Sun Ming juga percaya diri. Di antara 9 orang yang diuji, tidak akan ada orang yang kekuatan fisiknya melebihi miliknya. Oke, ayo, tuangkan saja energi dendammu ke dalam bola kristal. Mo Chen lega mendengarnya, lalu mengeluarkan bola kristal yang indah. Sun Ming melangkah maju, lalu nafas di tubuhnya meningkat hingga batasnya, otot-otot di tubuhnya juga membengkak, dan urat biru menyembur. Jejak dendam terpisah dari tubuh Sun Ming, tak terkendali, dan kemudian menuju bola kristal di tangan Mo Chen. Puncak Samsung Doudi. Mo Chen merasakan cahaya meluap dari bola kristal, lalu berkata. Mendengar ini, semua orang tidak terkejut. Toh, sebelum memasuki reruntuhan, Sun Ming sudah memiliki kekuatan mendiang Samsung Doudi. Lanjut, Mo Chen juga berkata setelah mendaftar. Beberapa orang berikutnya mengikuti metode Sun Ming dan menyuntikkan mereka ke dalam bola kristal dengan cara yang persis sama. Wang Zong, mendiang Samsung Doudi. Demon Cham, puncak dari Samsung Doudi. Feng Yi, puncak Samsung Doudi. Muller, mendiang Samsung Doudi. Orang mati yang masih hidup adalah Ginseng, puncak dari Kaisar Petarung Bintang 3. Feng Yi, puncak Samsung Doudi. Yueru, mendiang Samsung Doudi. Xiao Yan, puncak Samsung Doudi.
Setelah hanya mendaftarkan tingkat kekuatan dari 9 orang, Mo Chen juga bersiap untuk memulai bagian kedua dari ujian. Tapi di bagian pertama dari ujian kekuatan barusan, Mo Chen menemukan beberapa rahasia dari 9 orang ini. Misalnya, Wang Zong, meskipun hanya kekuatan mendiang Samsung Dao Emperor, tetapi mata tajam dan pedang raksasa di belakangnya, jika tidak ada energi pedang, perlahan menyebar, meskipun kekuatan Dao Emperor bintang 3 ini pun pada tahap akhir, orang biasa tidak berani meremehkan. Berikutnya adalah Feng Yi, seorang wanita dengan rok warna-warni gelombang, seorang wanita dengan 2 atribut angin dan guntur. Seperti yang kita semua tahu, hanya ada satu jenis atribut pada orang normal. Pertama, untuk kenyamanan budidaya. Kalau tidak, atributnya terlalu banyak, dan alasannya adalah karena seninya tidak berlebihan. Di sisi lain, ada satu jenis atribut dan jenis atribut lainnya. Di sela-sela itu, sangat sulit untuk dikendalikan, apalagi berkultivasi ke level ini, tidak disangka wanita yang tampak pendiam dengan rok warna-warni ini begitu kuat. Diikuti oleh seorang wanita bernama Yueru dengan senyum tipis, Mo Chen merasa ada sesuatu yang familiar di auranya saat dia memancarkan aura. Dia sepertinya pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya dan memikirkannya dengan hati-hati, ini sepertinya aura master sekte dari sekte tertentu di Suantian 3 hari, tapi saya tidak tahu mengapa wanita ini juga memiliki aura yang sama. Berikutnya adalah Xiao Yan. Xiao Yan memberinya perasaan bahwa itu tak terduga, bahkan dengan kekuatan awal Mo Chen dari Kaisar Dou Bintang 4, dia tidak bisa menemukan alasannya. Meski kekuatan Mo Chen bukanlah pertarungan frontal, melainkan teknik memanipulasi boneka. Kekuatan beberapa orang di sekitar Xiao Yan juga telah membuat kemajuan besar, dan dia cukup terkejut. Jelas, mereka semua memiliki beberapa petualangan aneh di reruntuhan, jika tidak mungkin untuk maju dalam waktu singkat, tetapi Xiao Yan juga tidak. Tidak khawatir, karena sekarang kekuatan jiwanya telah pulih ke puncak, belum lagi avatar. Entitas jiwa biasa Kaisar dan avatar dari teknik bertarung, bersama dengan banyak cara dari Lotus of Destruction dan Golden Demon Puppet, juga memiliki kepercayaan diri yang cukup untuk tampil menonjol dalam persidangan ini. Bagian kedua adalah tes jiwa. Mo Chen juga berkata, bagian kedua dari tes jiwa ini juga sangat sederhana. Selama kamu merangsang kekuatan jiwa di alam jiwamu, instrumen ini akan secara otomatis mengenali levelnya. Kekuatan jiwa dibagi dari 1 sampai 10, 1 yang terendah dan 10 yang tertinggi. Ayolah. Setelah Mo Chen selesai berbicara, lampu di ruangan itu tiba-tiba padam, dan sebuah manik bercahaya muncul di tangannya. Orang baik, itu benar-benar menghisap manik-manik roh. Liu Yin juga berkata ketika dia melihat manik-manik di tangan Mo Chen. Apa itu manik-manik roh? Xiao Yan juga bertanya. Yang disebut Ling Ling Zhu adalah item yang khusus digunakan oleh beberapa sekte untuk menguji bakat murid mereka. Konon manik ini sangat berharga. Dan di benua Dou di kami, selama setiap orang memiliki Douqi sejak lahir, bahkan jika mereka tidak mengembangkan kekuatan jiwa secara khusus, mereka akan memiliki kekuatan jiwa. Hanya saja kekuatan dan kelemahan kekuatan jiwa ini berbeda dari orang ke orang, dan sulit bagi orang biasa untuk mengetahuinya. Yueru juga berkata, ketika dia berada di benua Douqi, Xiao Yan hanya tahu bahwa tingkat jiwa apoteker mereka adalah alam fana, alam roh, alam surga, dan alam kaisar. Setiap alam dibagi menjadi 3 subkelas, tahap awal, menengah tahap, dan kesempurnaan yang luar biasa. Alam spiritual pil tingkat 8 dapat dibuat di surga, pil tingkat 9 dapat dibuat di alam surga, dan pil tingkat kaisar dapat dibuat di alam kaisar. Setelah memikirkannya, Xiao Yan juga datang ke Mo Chen, dan hanya ingin mengujinya, tetapi tiba-tiba Wang Zong dan beberapa orang tiba-tiba muncul di depannya, dan kemudian menatap tajam ke arah Xiao Yan, seolah memberi isyarat sesuatu. Xiao Yan mengangguk dengan sadar saat melihat ini, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Wang Zong, kekuatan jiwanya 4. Mo Chen juga berkata dengan lembut. Dibandingkan dengan Wang Zong, dia tidak terkejut sama sekali. Bagaimanapun, kekuatan jiwa adalah sesuatu yang tidak berwujud dan ilusi. Dia lebih rela menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih ilmu pedang daripada pedang di belakangnya. Sun Ming, kekuatan jiwa adalah 3. Mo Chen juga berbicara perlahan. Hehe, kamu orang tua sembrono, kekuatan jiwamu sebenarnya jauh lebih lemah dariku. Wang Zong berkata kepada Sun Ming dengan puas. Kekuatan jiwa tidak cocok untukku, tapi itu yang paling cocok untukku.
Sun Ming juga menyeringai, sama sekali tidak senang dengan ejekan Wang Song. Dan meskipun kekuatan jiwamu 4, kamu tampaknya lebih kuat dariku, kenapa kita tidak keluar dan bertarung sekali? Sun Ming juga tersenyum jujur. Wang Zhongwen juga buru-buru tutup mulut saat mendengar kata-kata itu. Meskipun dia idiot pedang, dia tidak ingin melawan Sun Ming, karena ketika mereka masih berada di 7 kota besar, keduanya sering bertarung satu sama lain, sehingga mereka akrab satu sama lain. Garis keturunan seorang prajurit bukanlah lelucon. Meskipun dia telah menguasai beberapa teknik pedang, Wang Zhong tidak peduli dengan kerusakan fisik yang dia derita saat bertarung. Mueller, kekuatan jiwanya 5. Sensu, kekuatan jiwanya 5. Monster, kekuatan jiwa 6. Liu Yin, kekuatan jiwa 6. Feng Yi, kekuatan jiwa adalah 7. Yueru, kekuatan jiwanya 7. Mo Chen memandangi orang-orang di depannya dan menggelengkan kepalanya. Meskipun kekuatan jiwa itu bagus 7, tetapi untuk memenangkan nama talenta kelas 5 terbaik, jelas kekuatan jiwa adalah yang paling penting. Di sini, dan yang paling tidak diperlukan juga. Hanya 8 kekuatan jiwa yang mungkin. Jadi dia menatap tak berdaya pada 8 orang di depannya. Xiao Yan memandang dirinya sendiri sedikit, bahkan jika Feng Yi dan Yueru hanya dinilai sebagai 7 dalam hal kekuatan jiwa Kaisar Realem mereka, maka jika dia dihitung sepenuhnya, mungkin 8 akan menjadi batasnya, tetapi tidak ada gunanya untuk berpikir, begitu banyak sekarang, lalu naik selangkah ke depan, menatap Mo Chen. Kakak Mo, aku belum mengujinya. Xiao Yan juga berbicara seolah-olah dia menyadari bahwa mata Mo Chen tiba-tiba redup, dengan pandangan linglung. Oh, lihat betapa tidak sabarnya aku salah ingat. Kupikir ujiannya sudah selesai, hahaha. Mo Chen juga tertawa. Orang-orang luar biasa, sumber daya yang bisa mereka dapatkan akan sangat kaya, tetapi mereka tidak dapat diperlakukan berbeda hanya karena bakat mereka biasa-biasa saja, jika tidak mereka akan diketahui oleh orang-orang di atas, tetapi mereka telah melanggar pantangan Suan Santian. Ayo, ikuti saja cara mereka sebelumnya. Omong-omong, Xiao Yan juga memejamkan mata dan menenangkan diri, lalu mengomunikasikan kekuatan di ranah jiwanya untuk bergerak menuju manik hisap di tangan Mo Chen. Di ruangan gelap, dengan munculnya kekuatan jiwa Xiao Yan, itu langsung menjadi lebih cerah. Mo Chen juga dikejutkan oleh kekuatan jiwa yang tiba-tiba dan besar, dan kemudian mengubah keadaan malasnya tadi dan dengan hati-hati menatap manik hisap di tangannya. Pura-pura misterius. Mueller juga sangat tidak senang dengan tindakan Xiao Yan. Bagaimanapun, dia dikalahkan oleh Xiao Yan di reruntuhan sebelumnya, dan kemudian ayahnya pergi ke rumah Yue untuk menangkap Xiao Yan, dan diberi hadiah besar oleh Xiao Yan. Oleh karena itu, dia sangat membenci Xiao Yan. Bocah ini, mengapa kamu merasa kekuatan jiwamu sedikit meningkat? Wang Zhong juga berkata, jelas bahwa kekuatan jiwa yang dilepaskan Xiao Yan sekarang lebih kuat daripada saat dia berada di King Cheng dan reruntuhan. Kudengar selain jiwanya yang kuat, Xiao Yan juga seorang alkemis kaisar kelas 1. Feng Yi jelas terkejut. Dia telah mendengar ini sebelumnya, tetapi dia tidak mengingatnya sama sekali. Seorang apoteker, 3 syarat paling dasar untuk memurnikan obat, bahan, api, dan persepsi jiwa. Xiao Yan memiliki bahan dan api, tetapi untuk kekuatan jiwa, Feng Yi pasti tidak akan mempercayainya. Hanya dengan melihatnya saat ini, Feng Yi juga sedikit mengernyit. Jelas, bukti yang tak terhitung jumlahnya ini menunjukkan bahwa Xiao Yan ini sangat mungkin menjadi alkemis kaisar tingkat pertama. Bahkan jika dia bisa mencapai peringkat kaisar pertama di usia muda, pencapaiannya di masa depan juga tidak terbatas. Feng Yi juga menutupi bibirnya yang terkejut, lalu menatap Xiao Yan di sampingnya, seolah dia telah membuat keputusan di dalam hatinya. Aku ingin tahu berapa banyak yang bisa dicapai Xiao Yan kali ini. Sun Ming juga berkata dengan rasa ingin tahu. Menurut spekulasiku, karena Feng Yi adalah jiwa kaisar, kekuatan jiwa Xiao Yan jauh lebih kuat darinya, jadi tidak mengherankan untuk menilainya sebagai 8. Yao Mei juga memainkan jari-jarinya dan kemudian menggoda. Busur manusia. Apakah itu 8? Sungguh menakjubkan. Layak menjadi apoteker dari peringkat pertama kaisar. Beberapa orang juga terus mengobrol. Mo Chen menatap bola penyerap roh di tangannya gelombang dan tiba-tiba menemukan bahwa bola penyerap roh mulai berubah. Tidak seperti orang lain yang lambat, kali ini berubah dengan cepat. 8. Angka yang mencolok muncul di manik hisap. Tentu saja, kata beberapa orang yang sudah menyelesaikan tes.
Ketika Xiao Yan mendengar ini, dia juga berkumpul di Spirit Absorbing Orb, mencurahkan semua kekuatan jiwa di tubuhnya. Melihat ini, Mo Chen tidak punya waktu untuk bersukacita ketika dia melihat manik penyerap roh di tangannya berdetak perlahan, dan kemudian semua orang melihat mata Mo Chen menatap manik penyerap roh itu. 9. Ini sebenarnya 9. Mo Chen juga berteriak kegirangan. Ini belum selesai. Xiao Yan, yang matanya tertutup rapat, sebelumnya mengerahkan semua kekuatan jiwa di alam jiwa di tubuhnya untuk mengairi manik-manik roh, tetapi sekarang dia tidak berdaya untuk membuka matanya. Mendengar kata-kata Mo Chen, Xiao Yan juga mengangguk puas, dan baru saja akan membuka matanya, dia dikejutkan oleh kekuatan di tubuhnya. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa di bagian dalam tubuhnya, di tempat Ni Gongwan, sebuah kekuatan juga berkumpul secara gila-gilaan menuju bola penyerap roh. Gelombang 8 sampai 1 gelombang Zhong Wen Wang Wo, Hi gelombang 8, gelombang M. Dan Mo Chen, yang sangat gembira, jelas tidak menemukan kekuatan ini. Namun, saat kekuatan itu disuntikkan ke bola penyerap roh, 9, asli pada bola penyerap roh tiba-tiba berubah menjadi 10.